10 adab pertama bagi muslim yang kini sering terlupakan. Sebagai manusia sudah menjadi fitrah atau bawaan lahir bahwa kita adalah makhluk yang tak bisa dipisahkan dari berkomunikasi dan berhubungan dengan orang lain. Dalam berhubungan sosial, kita sering melakukan diskusi, saling bertukar pendapat, berbagi cerita, dan berbagai pembicaraan atau komunikasi lainnya. Salah satu cara berkomunikasi dalam rangka bermasyarakat adalah dengan bertamu. Selain sebagai sarana menyampaikan kebutuhan kita kepada orang lain, bertamu juga bisa sebagai sarana mempererat tali silaturahmi kita dengan orang lain. Nah, sebagai umat muslim, sudah seharusnya kita menjunjung tinggi nilai-nilai kebaikan sebagai dasar keimanan kita. Untuk itu, dalam rangka menjalin komunikasi dan hubungan baik dengan orang lain, sebagai muslim kamu perlu memperhatikan dan mengamalkan 10 adab bertamu berikut ini. Mengetuk pintu dengan lembut. Cara kita sebagai tamu dalam mengetuk pintu saat meminta izin masuk ke dalam rumah adalah dengan lembut dan memperlihatkan kesopanan yang membuat si pemilik rumah ridho akan kedatangan kita. Hal ini juga memperlihatkan bahwa kita datang dengan niat kebaikan dan mengharapkan apa yang menjadi tujuan kita pertama mendapatkan keberkahan pula dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu hal lagi yang perlu kita perhatikan adalah batasan mengetuk pintu. Rasulullah telah mengajarkan kepada kita untuk mengetuk tidak lebih dari 3 kali dan kembali pulang jika tidak ada jawaban. Seperti yang diriwayatkan dalam hadis berikut. Dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah bersabda, minta izin masuk rumah itu 3 kali, jika diizinkan untuk kamu masuklah, dan jika tidak maka pulanglah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ucapkan salam dan meminta izin sebelum masuk. Sebagai tamu, sebelum masuk ke rumah orang, hendaklah kita meminta izin terlebih dahulu kepada si pemilik rumah. Dalam istilah orang Jawa disebut melakukan unggah-ungguh totok romo. Sehingga walaupun pintu rumah itu terbuka, kita tetap tahu diri tidak langsung masuk ke dalam tanpa dipersilahkan terlebih dahulu. Dalam sebuah hadis diriwayatkan dari Qiyaadah bin Al-Hanbal bahwa dia masuk ke rumah Rasulullah tanpa mengucap salam dan meminta izin, maka beliau SAW bersabda, kembalilah, ucapkan assalamualaikum, bolehkah saya masuk? Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Tidak menghadap langsung ke pintu. Saat kita bertamu dan meminta izin untuk masuk, hendaklah kita tidak langsung menghadap pintu rumahnya. Entah pintu tersebut tertutup atau terbuka. Hal ini bertujuan memberikan hak kepada pemilik rumah untuk mempersiapkan diri menyambut tamu. Hal ini juga sesuai dengan apa yang diteladankan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis yang berbunyi, adalah Rasulullah SAW jika mendatangi suatu pintu dan akan meminta izin, beliau tidak menghadap ke arah pintu. Akan tetapi beliau berada di sebelah kiri atau kanannya. Jika diizinkan, beliau baru masuk, jika tidak, beliau pun kembali. Hadis riwayat Bukhari. Tidak melihat isi rumah. Saat kita bertamu, kita hendaknya tetap di tempat kita dipersilakan duduk saja. Tidak perlu mata kita melihat-lihat ke dalam isi rumah atau bahkan sampai kita masuk lebih dalam dan melihat-lihat isi rumah orang yang kita datangi. Melihat isi rumah juga tidak diperkenankan saat mengetuk pintu. Bahkan sang pemilik rumah diperbolehkan mencukil mata orang yang melongok ke dalam. Hal ini seperti yang dijelaskan dalam hadis berikut. Andaikan ada orang melihatmu di rumah tanpa izin, engkau melemparnya dengan batu kecil lalu kamu cungkil matanya, maka tidak ada dosa bagimu. Hadis riwayat Bukhari, Kitabul Istizan.
bersalaman. Bersalaman dengan sesama jenis atau mahramnya adalah sebuah kebaikan yang bisa merontokkan dosa dua belah pihak. Namun Allah melaknat mereka yang bukan mahram saling bersentuhan kulit. Untuk itu, kita harus bisa memilah dengan siapa kita berjabat tangan, begitu pula saat kita bertamu. Keutamaan bersalaman dapat dilihat dalam hadis berikut. Dari Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah bersabda, tidaklah dua orang muslim saling bertemu kemudian berjabat tangan, kecuali akan diampuni dosa-dosa mereka berdua sebelum mereka berpisah. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, Ibnu Majah, dan Ahmad. Karenanya dalam bertamu, usahakan untuk bersalaman kecuali pada lawan jenis. Duduk di tempat yang disediakan. Sebagai seorang tamu, sudah sepantasnya kita menjaga sopan santun kita agar tidak membuat tuan rumah marah dan tidak berkenan atas kehadiran kita. Selain meminta izin, duduk juga harus diperhatikan dalam bertamu. Ketika sudah diizinkan masuk ke dalam rumah, maka hendaknya kita duduk atau menempati tempat yang telah disediakan dan dipersilakan oleh si pemilik rumah. Hal ini sesuai dengan hadis berikut. Dari Muawiyah bin Hudaiji, ia berkata, saya pernah meminta izin menemui Umar radhiyallahu anhu. Orang-orang lalu berkata, duduklah di tempatmu saat ia keluar menemuimu. Maka aku duduk di dekat pintunya hingga beliau keluar menemuiku. Hadis riwayat Bukhari. Menjawab pertanyaan dengan jelas. Ada kalanya saat berkunjung, sang pemilik rumah mengajukan beberapa pertanyaan, seperti menanyakan apa maksud kedatangan kita atau siapakah kita, atau saat kita ditanya mencari siapa, maka menjadi kewajiban bagi kita menjawab semua pertanyaannya dengan jujur dan jelas. Dalam sebuah hadis diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, aku meminta izin untuk bertemu Rasulullah SAW, lalu beliau bertanya dari dalam rumah, siapa itu? Aku menjawab, saya. Beliau bersabda, saya, seolah beliau membenci hal tersebut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis tersebut mengajarkan kita bahwa ternyata Rasulullah tidak menyukai seseorang yang tidak menjawab pertanyaan dengan jawaban yang jelas alias membingungkan si penanya. Menunjukkan raut wajah yang baik. Selama kita bertamu, kita harus perlihatkan akhlak sebagai seorang muslim yang baik dan penuh kasih sayang. Hal ini bisa dilakukan dengan menunjukkan wajah yang manis, baik, dan penuh senyum. Hal ini seperti yang diteladankan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis. Tidak pernah Rasulullah melihatku sejak aku masuk Islam, kata Jarir bin Abdullah, kecuali beliau pasti tersenyum kepadaku. Rasulullah juga sering bersabda, akan masuk dari pintu ini seorang laki-laki beruntung terbaik dan di wajahnya tersirat keindahan, maka kemudian masuklah Jarir. Hadis riwayat Bukhari. Dari hadis tersebut dapat kita tahu bahwa Rasulullah mencintai keindahan yang terpancar dari orang dengan raut wajah baik atau tersenyum. Mendoakan. Jika setelah si pemilik rumah menjawab salam dan mempersilahkan kita masuk kemudian memberikan suguhan atau jamuan pada kita, maka hendaknya kita membalasnya dengan doa kebaikan karena telah diterima dan dijamu dengan baik. Di antara doa yang diajarkan Rasulullah adalah, ya Allah, ampuni dosa mereka dan kasihanilah mereka serta berkahilah rezeki mereka. Selain itu, dalam menikmati suguhan yang diberikan, kita dianjurkan untuk memakan atau meminum setelah dipersilakan. Kita juga tidak dianjurkan memilih-milih hidangan yang disuguhkan. Hal ini untuk menghargai usaha tuan rumah dalam menjamu kita sebagai tamu dengan baik. Meninggalkan kesan baik.
hendaknya kita kala bertamu meninggalkan kesan baik kepada si pemilik rumah. Sehingga saat kita pulang, si pemilik rumah berdoa untuk kebaikan kita dan mengharap kedatangan kita kembali. Kesan baik bisa kita tinggalkan dengan melakukan hal-hal yang baik. Mulai dari mengetuk pintu, duduk, sampai salam perpisahan yang baik pula. Nah, itulah tadi 10 adab bertamu yang wajib kita perhatikan dan amalkan sebagai umat muslim. Jangan sampai kita lalai karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu meneladankan kebaikan kepada kita agar Allah menjaga kita dari api neraka. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami.